Di tengah pegunungan Michoacán, Meksiko, lahirlah sebuah kelompok yang berbeda dari kartel manapun di dunia. Mereka tidak hanya membawa senjata, mereka membawa Alkitab. Mereka berbicara tentang Tuhan, moral, dan perlindungan rakyat miskin, sambil menjalankan bisnis narkotika terbesar di Amerika Latin. Nama mereka, La Familia Michoacana. Didirikan bukan untuk menguasai, tapi untuk melindungi, setidaknya begitu katanya. Tapi ketika uang, kekuasaan, dan darah mulai mengalir, ideologi mereka berubah menjadi dogma kejam, di mana kekerasan dianggap sebagai bentuk pengabdian. Dari kelompok kecil vigilante, mereka menjelma jadi mesin perang yang menantang Los Zetas, kartel Teluk, hingga pemerintah Meksiko sendiri. Inilah kisah tentang iman yang diselewengkan, dan bagaimana keyakinan bisa menjadi senjata paling berbahaya di tangan para penjahat. Ini bukan sekedar kartel. Ini adalah La Familia Michoacana, keluarga suci yang berdiri di antara surga dan neraka. Di negara bagian Michoacán, Meksiko, sekitar awal 1980-an, muncul sekelompok pria bersenjata yang menyebut diri mereka La Familia, keluarga yang berjanji menegakkan ketertiban di tengah kekacauan sosial dan kejahatan jalanan. Saat itu, Michoacán dikenal sebagai wilayah miskin dengan aparat korup dan keadilan yang nyaris lumpuh. Dalam kekosongan hukum itulah, La Familia tampil sebagai kelompok vigilante, mengeksekusi penculik, memukul mundur pengedar asing, dan mengklaim diri sebagai pelindung rakyat jelata. Di banyak desa, mereka membagikan makanan, membantu warga yang kehilangan anggota keluarga, bahkan memaksa pengedar lokal berhenti beroperasi. Langkah-langkah ini menumbuhkan legitimasi moral di mata masyarakat, menjadikan mereka bukan sekadar geng, tapi simbol ketertiban alternatif. Namun di balik citra heroik itu, tersimpan strategi yang jauh lebih dalam, membangun kekuasaan melalui ketakutan dan loyalitas. Dengan reputasi sebagai penegak keadilan rakyat, La Familia menciptakan mitos kekuatan suci yang kelak menjadi pondasi transformasi mereka menjadi organisasi kriminal penuh. Menjelang pertengahan 1990-an, La Familia mulai terlibat dalam jaringan narkotika besar. Mereka menjalin hubungan dengan kartel Teluk, salah satu kekuatan utama di Meksiko kala itu. Di bawah pengaruh Carlos Rosales Mendoza, tokoh karismatik sekaligus tangan kanan bos besar kartel Teluk, Osiel Cardenas Guillen, La Familia berubah dari kelompok lokal menjadi pasukan paramiliter bayangan. Untuk memperkuat kemampuan tempur, mereka dikirim untuk dilatih oleh Los Zetas, mantan pasukan khusus Meksiko yang dikenal kejam dan disiplin. Dari Zetas, mereka belajar taktik penyergapan, penyiksaan, hingga teknik operasi lapangan yang efisien dan mematikan. Hubungan dengan kartel Teluk memberi mereka akses ke jaringan perdagangan internasional, kokain dari Kolombia dan amfetamin mentah dari Asia. Namun perbedaan ideologi dan perebutan wilayah membuat ketegangan meningkat. Tahun 2006 menjadi titik balik besar. La Familia memutuskan hubungan dengan kartel Teluk dan mendeklarasikan diri sebagai organisasi independen. Sejak saat itu, mereka menandai wilayah kekuasaan di Michoacán dengan simbol religius, seperti salib dan ayat-ayat moral yang mereka sebarkan kepada warga. Di bawah kendali Mendoza, La Familia menjadikan Sierra Madre del Sur sebagai jantung produksi metamfetamin terbesar di wilayah itu. Mereka membangun laboratorium tersembunyi di pegunungan, melindunginya dengan milisi bersenjata dan sistem pengawasan ketat. Sementara itu, pelabuhan Lázaro Cárdenas di pesisir Pasifik menjadi jalur penting untuk mengimpor bahan kimia dan menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat. Dalam waktu singkat, La Familia berkembang dari kelompok lokal menjadi kartel dengan struktur militer, ideologi moralistik, dan ambisi nasional. Mereka memadukan keagamaan dan kekerasan dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah kartel Meksiko. Mengklaim bahwa perang mereka bukan sekadar soal uang, tapi misi ilahi untuk membersihkan tanah Michoacán dari kejahatan, sambil secara diam-diam menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri.
Ketika La Familia mulai tumbuh menjadi kekuatan baru di Michoacan, muncul satu sosok yang mengubah arah organisasi itu sepenuhnya. Namanya Nazario Moreno González, dijuluki El Mas Loco, yang paling gila. Julukan itu bukan hanya menggambarkan keberaniannya, tapi juga keunikannya. Ia bukan pemimpin yang hanya haus darah, melainkan seorang ideolog yang ingin memberikan jiwa pada kekerasan. Moreno percaya bahwa kekerasan tanpa moral adalah kebodohan, dan moral tanpa kekerasan adalah kelemahan. Dari keyakinan itu, ia menciptakan doktrin yang memadukan agama, nasionalisme rakyat kecil, dan kekuasaan absolut. Ia menulis sebuah buku tebal berisi ajaran moral yang kemudian dijadikan semacam kitab suci internal kartel. Inspirasi utamanya datang dari buku-buku motivasi Kristen ala John Eldridge seperti Wild at Heart, liar di hati, yang ia ubah menjadi pedoman spiritual bagi prajurit La Familia. Di dalamnya tertulis pesan-pesan seperti, setiap pria diciptakan untuk berperang, mencintai dan berkorban, tapi tanpa disiplin, perang menjadi dosa. Moreno memerintahkan setiap anggota untuk membaca, menghafal dan mengamalkan ajaran itu. Ia bahkan menyewa guru desa dan pemuka agama untuk menyebarkannya ke masyarakat Michoacan, menggambarkan La Familia bukan sebagai kartel, tetapi gerakan moral rakyat. Namun di balik retorika spiritual itu, tersembunyi sistem kontrol yang ketat dan brutal. Moreno mendirikan struktur ritual keanggotaan. Setiap rekrutan diawali dengan doa bersama dan sumpah kesetiaan di hadapan Tuhan dan keluarga. Ia melarang keras anggota menggunakan narkoba yang mereka sendiri produksi, karena baginya, dosa terbesar adalah menjadi budak dari barang yang kau jual. Para perekrut mencari anggota baru dari tempat-tempat yang tak terduga, klinik rehabilitasi, dan panti sosial. Para pecandu dijanjikan kesempatan kedua untuk hidup benar, tapi kenyataannya mereka dihadapkan pada pilihan ekstrim, bekerja untuk kartel atau mati. Di dalam organisasi, mereka diwajibkan ikut doa rutin setiap pagi, diikuti latihan menembak dan pelatihan tempur. Setiap pelanggaran moral, seperti mencuri dari sesama anggota atau tidak hadir dalam ritual, bisa berakhir dengan eksekusi di depan rekan-rekan sendiri. Di bawah kepemimpinan Moreno, muncul 3 tangan kanan yang memperluas pengaruh La Familia ke seluruh Meksiko Tengah. José de Jesus Méndez Vargas, El Chango Méndez, otak keuangan dan perencana logistik. Servando Gómez Martínez, La Tuta, mantan guru yang menjadi juru propaganda dan perekrut. Dan Enrique Plancarte Solis, pengendali produksi narkotika dan operasi militer. Ketiganya menjadi wajah baru kartel yang tampak terorganisir dan berjiwa sosial. Padahal di balik itu, mereka mengatur pembunuhan, penyiksaan dan perdagangan narkoba skala nasional. Dalam komunikasi internal, tindakan kekerasan selalu disebut keadilan ilahi, sebuah istilah yang mereka gunakan untuk membenarkan pembunuhan terhadap musuh atau pengkhianat. La Familia juga berusaha mengakar ke masyarakat sipil. Mereka mendanai gereja-gereja kecil, sekolah desa, dan program pinjaman mikro untuk petani miskin. Di koran lokal, muncul iklan yang mengagungkan nilai keluarga, kejujuran dan doa, semua atas nama La Familia. Bagi banyak warga Michoacan, mereka tampak seperti organisasi religius bersenjata, bukan kartel narkoba. Tapi kenyataannya, di balik senyum dan doa itu, Moreno sedang membangun kultus kekuasaan, sebuah gerakan yang menanamkan rasa takut dan ketundukan melalui iman. Pada puncak pengaruhnya, Nazario Moreno dipuja layaknya nabi. Para pengikutnya memanggilnya El Mas Loco Borbios, atau yang gila karena Tuhan. Ia menulis surat-surat panjang kepada anggotanya, berbicara tentang cinta, keadilan dan pengorbanan. Namun di saat yang sama, mengizinkan pembantaian massal terhadap musuh-musuh kartel. Dalam pandangan Moreno, semua itu bukan kejahatan, melainkan bagian dari rencana ilahi untuk menegakkan ketertiban di dunia yang rusak. Ideologi inilah yang menjadikan La Familia Michoacana unik, sebuah kartel yang mencoba menjadi agama. Mereka tidak hanya menjual narkoba, mereka menjual keyakinan bahwa kekerasan bisa menjadi suci, dan bahwa Tuhan pun mungkin berpihak pada pembunuh selama pembunuh itu percaya.
Pada puncak kejayaannya, La Familia Michoacana bukan lagi sekadar kartel. Mereka telah menjelma menjadi bayangan pemerintahan itu sendiri. Di Michoacan, mereka menentukan siapa yang boleh berkuasa, siapa yang boleh berdagang, bahkan siapa yang berhak hidup. Di balik doa dan simbol salib yang mereka agungkan, tersimpan ambisi politik yang dalam, menguasai negara dari dalam sistemnya sendiri. Sejak awal 2008, La Familia mulai menyusup ke pemerintahan lokal, terutama di tingkat kota dan provinsi. Uang hasil metamfetamin mengalir ke kampanye politik, mendanai calon wali kota, anggota kongres, dan pejabat kepolisian yang bersedia menutup mata terhadap aktivitas kartel. Beberapa kandidat bahkan mengadakan pertemuan diam-diam dengan perwakilan La Familia, bukan untuk negosiasi narkoba, tetapi untuk mendapatkan restu politik. Michoacan pun berubah menjadi laboratorium kekuasaan ganda. Di satu sisi pemerintahan sah, di sisi lain kekuasaan bayangan yang lebih efektif, lebih ditakuti, dan lebih cepat mengambil keputusan. Bagi rakyat kecil, yang melindungi mereka bukan polisi, tapi La Familia. Namun di tengah kekuasaan itu, muncul satu langkah mengejutkan. Langkah yang seolah ingin memperlihatkan bahwa kartel ini berbeda dari yang lain. Pada Juli 2009, La Familia mengumumkan lewat media lokal bahwa mereka bersedia membubarkan diri. Dengan satu syarat, pemerintah federal harus menjamin keamanan masyarakat Michoacana dari kartel lain dan aparat korup. Pernyataan itu diperkuat lagi pada November 2010 ketika Servando Gomez Martinez alias La Tuta muncul dalam siaran radio dan televisi daerah. Dengan nada tenang, ia berkata, La Familia bukan musuh rakyat. Kami hanyalah kejahatan yang diperlukan untuk menjaga keluarga dan perdamaian. Kami tidak mencari perang. Kami ingin dialog. Pesan itu mengguncangkan publik. Sebagian masyarakat percaya, sebagian lain menganggapnya jebakan. Namun bagi Presiden Felipe Calderón, tawaran itu adalah penghinaan. Calderón yang berasal dari Michoacan sendiri menolak tegas negosiasi. Ia menyatakan bahwa negara tidak akan berunding dengan kriminal bersenjata. Sebagai gantinya, ia melancarkan operasi militer besar-besaran untuk menghancurkan La Familia, sebuah keputusan yang akan memicu perang brutal di jantung Meksiko. Operasi itu segera menimbulkan gelombang kekerasan. Pada April 2009, pasukan keamanan menangkap 44 anggota La Familia ada sebuah pesta pembaptisan anak di Apatsinagan, sebuah acara yang sebenarnya dimaksudkan untuk memperlihatkan sisi religius organisasi. Di antara yang ditangkap adalah Rafael Sedeno Hernandez alias LCD, orang yang bertanggung jawab atas indoktrinasi agama dan penyebaran ajaran moral Nazario Moreno. Bagi publik, penangkapan ini memperlihatkan bagaimana doktrin religius dan kriminalitas benar-benar telah menyatu di dalam tubuh kartel. Namun skandal yang paling mengguncangkan datang pada tahun 2010. Nama besar muncul di tengah jaringan korupsi politik. Julio Cesar Godoy Toscano, saudara tiri Gubernur Michoacan, Leonel Godoy. Investigasi federal menuduhnya melindungi La Familia dan menerima uang kampanye dari kartel. Ketika bukti rekaman telepon bocor ke publik, Godoy melarikan diri dan kemudian dimakzulkan dari jabatannya, menjadi salah satu buronan politik paling terkenal di Meksiko modern. Konflik ini menjadikan Michoacan zona abu-abu antara negara dan kartel. Setiap operasi militer menimbulkan korban sipil, dan laporan pelanggaran hak asasi manusia mulai bermunculan. Keluarga-keluarga kehilangan anggota, rumah-rumah dibakar, dan desa-desa terpaksa memilih loyal kepada negara atau kepada La Familia. Presiden Calderón kemudian memperingatkan dunia bahwa kartel seperti La Familia tidak hanya mengancam keamanan, tapi juga demokrasi itu sendiri. Namun bagi warga Michoacan, kata demokrasi sudah kehilangan makna. Yang mereka lihat hanyalah dua kekuatan yang saling menganjurkan. Satu memakai seragam militer, satu lagi berselubung doa dan simbol salib. Dan di antara keduanya, rakyat kecil kembali menjadi korban.
Pada awal 2010, dunia bawah Meksiko terbagi menjadi dua kubu besar. Di satu sisi, La Familia Michoacana, kartel Teluk dan kartel Sinaloa pimpinan Joaquin El Chapo Guzman, tiga kekuatan yang sementara waktu bersatu demi satu tujuan, menghancurkan musuh bersama. Di sisi lain, berdiri aliansi gelap yang tak kalah mematikan. Kartel Juarez, kartel Tijuana, kartel Beltran Leyva, dan terutama Los Zetas, mantan sekutu yang berubah menjadi musuh paling berbahaya. Dalam dunia kartel, aliansi bukan dibangun atas dasar kepercayaan, melainkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagi La Familia, kemitraan dengan El Chapo adalah langkah strategis. Akses terhadap jalur ekspor ke Amerika Serikat, jaringan keuangan global, dan kekuatan logistik yang tak tertandingi. Sebagai imbalannya, La Familia menguasai jantung produksi metamfetamin di barat daya Meksiko dan menjaga rute distribusi di sepanjang pesisir Pasifik. Namun musuh sejati mereka bukan di utara, melainkan di dalam negeri sendiri, Los Zetas. Perseteruan kedua kelompok ini menjadi salah satu konflik paling brutal dalam sejarah perang narkoba Meksiko. Segalanya memuncak pada Agustus 2006 di kota Uruapan, Michoacan. Di tengah keramaian klub malam Sol y Sombra, 5 korban ditemukan di lantai dansa dalam kondisi mengenaskan. Di dekatnya, secarik kertas bertuliskan pesan ancaman. La Familia tidak menyerang demi uang, perempuan, atau orang tak bersalah. Hanya mereka yang pantas mati. Ini adalah keadilan ilahi. Pertualangan ini menjadi deklarasi terbuka perang La Familia terhadap Los Zetas dan sekaligus memperlihatkan wajah sejati ideologi mereka, yaitu campuran antara moralitas semu dan kekerasan ekstrim. Pesan itu dimaksudkan untuk menakuti saingan, tapi juga untuk menunjukkan kepada rakyat Michoacan bahwa kekerasan mereka memiliki tujuan suci. Sejak saat itu, peta kekuasaan berubah setiap minggu. La Familia membeli politisi lokal, menguasai dewan kota, dan menyingkirkan siapapun yang menolak bekerja sama. Dalam 2 tahun, lebih dari 20 pejabat publik menjadi korban kekerasan politik di wilayah tersebut. Termasuk 2 wali kota, ditemukan tewas, sebagian ditembak di jalanan, sebagian diculik dan tidak pernah kembali. Mereka yang bertahan dipaksa bekerja di bawah kendali kartel. Kepala polisi diangkat langsung oleh La Familia, bukan oleh negara. Namun kedekatan dengan politik juga membawa resiko. Pada Mei 2009, pemerintah federal bergerak cepat. Sebanyak 10 wali kota dan 20 pejabat pemerintah ditangkap dalam operasi besar-besaran yang menargetkan jaringan La Familia. Bagi kartel, ini dianggap sebagai pengkhianatan yang harus dibalas. Titik ledak terjadi pada Juli 2009, ketika Arnoldo Rueda Medina, salah satu pimpinan senior La Familia, ditangkap oleh pasukan elit di Morelia. Dalam beberapa jam, kota itu berubah menjadi zona perang. Ratusan anggota bersenjata menyerang markas polisi, membakar kendaraan, dan meledakkan pos keamanan. Serangan balasan ini menewaskan 2 tentara dan 3 polisi, serta memaksa pemerintah mengerahkan pasukan tambahan ke Michoacan. Namun pembalasan yang paling mengerikan datang 3 hari kemudian. Di pegunungan bagian timur, 12 agen federal ditemukan meninggal dalam insiden yang menunjukkan tingkat kekerasan ekstrim dengan tubuh disiksa secara brutal. Di samping jasad mereka, sebuah pesan ditinggalkan. Kalian datang mencari yang lain. Kami sudah menunggu di sini. Pesan itu bukan hanya ancaman, melainkan pernyataan perang total terhadap negara. Sejak saat itu, La Familia bukan lagi dianggap kartel lokal, melainkan organisasi paramiliter dengan kekuatan menyaingi aparat negara. Mereka punya markas, doktrin, sistem rekrutmen, bahkan jaringan propaganda yang menyebarkan citra mereka sebagai pembela rakyat. Namun, di balik semua itu, satu hal semakin jelas. Ideologi keadilan ilahi yang mereka agungkan telah berubah menjadi pembenaran atas kekerasan yang tak lagi mengenal batas moral. Ketika banyak kartel lain sibuk berperang memperebutkan jalur narkoba,
La Familia Michoacana mengambil arah berbeda. Mereka membangun sebuah negara di dalam negara. Di wilayah Michoacan, La Familia bukan sekadar penguasa bayangan. Mereka menjadi otoritas yang sesungguhnya. Mereka menegakkan hukum sendiri, memungut pajak, bahkan menyelesaikan sengketa antar warga dengan cara mereka sendiri. Di setiap kota kecil dan desa, warga tahu siapa yang sebenarnya berkuasa. Toko, bengkel, pasar, hingga truk pengiriman diwajibkan membayar pajak perlindungan kepada La Familia. Sebagai imbalannya, mereka menyajikan keamanan, pinjaman uang tunai, dan penyelesaian konflik tanpa campur tangan polisi. Di beberapa daerah, kelompok ini bahkan mendanai proyek sosial, membangun jalan, memperbaiki sekolah, dan menyumbang gereja lokal. Langkah-langkah ini menciptakan ilusi kesejahteraan, menutupi fakta bahwa sumber dana utama mereka berasal dari perdagangan narkoba berskala industri. Di balik citra moral dan slogan keadilan ilahi, La Familia mengoperasikan laboratorium super metamfetamin di jantung pegunungan Sierra Madre del Sur. Laboratorium ini mampu memproduksi lebih dari 100 pon sabu murni setiap 8 jam, menjadikannya salah satu fasilitas terbesar di Meksiko. Distribusi dilakukan dengan efisiensi militer. Dari Lázaro Cárdenas di pesisir Pasifik, sabu dikirim menuju Amerika Serikat bagian barat tengah, memasuki kota-kota seperti Chicago, Kansas City, dan Atlanta, di bawah jaringan distribusi rumit yang dijalankan oleh imigran dan kurir bayaran. Namun, perdagangan sabu hanyalah salah satu dari sekian banyak bisnis gelap mereka. La Familia dengan cepat mendiversifikasi operasi kriminalnya. Melalui pelabuhan Lázaro Cárdenas, mereka mulai mengimpor bahan kimia dari Asia dan kokain dari Kolombia dan Peru, memanfaatkan rute laut yang dikendalikan dengan korupsi dan intimidasi. Di sisi lain, mereka memperluas pengaruh ke sektor-sektor yang tampak sepele, penjualan DVD bajakan, penyelundupan manusia, hingga jasa penagihan utang dengan cara kekerasan. Seringkali, para penculik La Familia mengenakan seragam polisi palsu, menciptakan kebingungan antara hukum dan kejahatan di mata publik. Di depan masyarakat, mereka mengklaim menolak menjual narkoba kepada warga Meksiko, sebuah kebijakan moral yang menjadi bagian dari citra mereka sebagai pelindung rakyat. Namun di balik layar, kekejaman tetap menjadi alat kendali. Mereka menyiksa pesaing, memotong jalur distribusi kartel lain, dan menggunakan kekerasan ekstrim untuk memastikan ketaatan. Setiap tindakan brutal dikemas dalam narasi keadilan dan moralitas, memperkuat posisi mereka sebagai penguasa yang disegani sekaligus ditakuti. Menjelang akhir 2010, kekuasaan La Familia mencapai puncak dan kemudian mulai retak dari dalam. Pada Desember 2010, pemimpin spiritual dan pendiri ideologi mereka, Nazario Moreno González, dilaporkan tewas dalam operasi militer di Apatzingan. Kabar kematiannya mengguncang kartel, namun tak menghentikan roda organisasi. Struktur militer dan sistem ekonomi bawah tanah yang ia bangun membuat La Familia tetap hidup, beroperasi di Estado de México, Guerrero, dan sisa wilayah barat daya. Kendali organisasi kemudian diambil alih oleh José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango Méndez, seorang komandan lama yang pragmatis dan keras. Namun di dalam tubuh La Familia sendiri, api perpecahan mulai menyala. Enrique Plancarte Soles dan Servando Gómez Martínez atau La Tuta menolak kepemimpinan baru. Mereka menilai La Familia telah kehilangan arah spiritual. Mereka keluar dan membentuk faksi baru yang lebih fanatik, lebih religius, dan lebih simbolik, Los Caballeros Templarios atau The Knight Templars. Bagi dunia luar, itu hanyalah pergantian nama. Namun, bagi orang-orang Michoacan, itu adalah reinkarnasi ideologi lama dalam bentuk yang lebih berbahaya. Sebuah kultus bersenjata yang menggabungkan agama, kekuasaan, dan kekerasan menjadi satu dogma tunggal. Perang suci melawan kejahatan atas nama kejahatan itu sendiri. Musim panas tahun 2011 menandai awal dari kejatuhan resmi La Familia Michoacana. Setelah bertahun-tahun membangun kekuasaan di Michoacan dan memperluas jaringannya hingga ke Amerika Serikat, kelompok ini akhirnya menghadapi gelombang besar operasi penegakan hukum yang terkoordinasi, dari Mexico City hingga Washington. Pada 21 Juni 2011, aparat federal Meksiko berhasil menangkap José de Jesús Méndez Vargas atau El Chango Méndez di negara bagian Aguascalientes. Ia ditangkap tanpa baku tembak, sebuah peristiwa yang kontras dengan reputasi brutal organisasi yang ia pimpin. Pemerintah segera mengumumkan bahwa La Familia Michoacana telah resmi dibubarkan dan kemenangan besar telah dicapai dalam perang melawan narkoba. Namun seperti banyak kisah kartel lain, deklarasi kemenangan itu terlalu cepat dan terlalu optimistis.
Di lapangan, pengaruh La Familia tidak hilang. Mereka tetap menguasai wilayah pedesaan Michoacan, memungut pajak perlindungan, dan mempertahankan hubungan dengan jaringan distribusi metamfetamin di Amerika Serikat. Kematian Nazario Moreno Gonzales Desember 2010 justru memecah organisasi menjadi dua faksi. Di satu sisi, Mendes Vargas yang masih berpegang pada struktur lama La Familia, dan di sisi lain, Servando Gomez Martínez atau La Tuta dan Enrique Plancarte Solis yang mendirikan faksi baru, Los Caballeros Templeros atau The Knights Templar. Perpecahan inilah yang mengubah Michoacan menjadi medan perang internal antar mantan saudara. Meskipun La Familia kehilangan figur pemimpin dan arah spiritual, aparat penegak hukum internasional terus memburu sisa jaringannya. Salah satu figur penting yang sempat lama menjadi simbol keteguhan organisasi adalah Arnoldo Rueda Medina yang ditangkap sejak 2009 namun baru diekstradisi ke Amerika Serikat pada 2017. Di pengadilan AS, Rueda dijatuhi hukuman 45 tahun penjara atas perdagangan narkoba lintas negara dan kepemilikan senjata militer. Kasusnya menjadi simbol keadilan yang tertunda, sekaligus bukti bahwa warisan La Familia masih bergema bertahun-tahun setelah pembubarannya. Sementara itu, hanya sebulan setelah penangkapan Mendes, Amerika Serikat melancarkan operasi terbesar yang pernah dilakukan terhadap jaringan La Familia. Pada Juli 2011, Project Delirium, sebuah operasi gabungan antara DEA, FBI, dan lembaga internasional, menargetkan struktur logistik kartel di kedua sisi perbatasan. Hasilnya mencengangkan, 221 anggota La Familia ditangkap di 13 negara bagian AS dengan tambahan 1.900 tersangka di luar negeri. Puluhan ton kokain, heroin, dan metamfetamin disita bersama senjata otomatis dan jutaan dolar uang tunai. Operasi itu menandai pukulan terberat terhadap jaringan finansial dan distribusi La Familia. Namun meski struktur pusatnya lumpuh, ideologi dan pola operasi mereka terus bertahan, menyebar melalui jaringan yang lebih kecil dan cair. Di Michoacan, para loyalis lama masih menyebut diri mereka La Familia baru, sementara sebagian lain beralih ke Templarios, membawa serta simbol salib dan sumpah spiritual versi Nazario Moreno Gonzales yang telah menjadi dogma fanatik. Bagi pemerintah Meksiko, penangkapan Mendes menandai keberhasilan besar. Namun bagi masyarakat Michoacan, itu tidak berarti akhir dari teror. Kartel memang kehilangan pemimpin, tetapi struktur sosial yang mereka bentuk, ketakutan, korupsi, dan ketergantungan tetap hidup. Seperti banyak organisasi kriminal di Meksiko, La Familia tidak benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah, nama, dan simbol. Dan di setiap perubahan itu, satu hal tetap sama, perang atas nama Tuhan yang terus dijalankan oleh paradoks antara simbol keagamaan dan tindakan brutal. Tahun 2009 menjadi salah satu titik balik dalam perang narkoba lintas batas antara Amerika Serikat dan Meksiko. Di tengah meningkatnya kekerasan di Michoacan, lembaga-lembaga keamanan AS meluncurkan operasi besar yang selama 4 tahun dilakukan diam-diam. Project Coronado. Pada 22 Oktober 2009, hasilnya diumumkan ke publik. Lebih dari 303 orang ditangkap di 19 negara bagian dalam operasi simultan yang digelar di Texas, California, Georgia, dan Michigan. Polisi menyita 62 kg kokain, 330 kg metamfetamin, 440 kg marijuana, 144 senjata api, dan 3,4 juta dolar uang tunai. Namun, angka itu hanyalah puncak gunung es dari jaringan yang jauh lebih luas. Sejak awal penyelidikan, total 1.186 tersangka berhasil ditangkap dengan 33 juta dolar disita bersama hampir 2 ton kokain dan lebih dari 1.200 kg metamfetamin. Operasi ini merupakan koordinasi antara DEA, FBI, ATF, ICE, dan lebih dari 300 lembaga penegak hukum lokal dan federal. Semua tergabung dalam Satuan Tugas Narkoba atau Drug Task Force yang beroperasi secara rahasia di seluruh Amerika Utara. Tujuan mereka menghancurkan tulang punggung jaringan distribusi La Familia Michoacana di Amerika Serikat. Penyelidikan mengungkap bahwa La Familia tidak sekedar menjual narkoba. Mereka membangun sistem logistik industri lengkap dengan perantara finansial, penyedia kendaraan, dan bahkan teknisi komunikasi terenkripsi.
Salah satu simpul terpentingnya ditemukan di sepanjang Interstate 75, jalur utama dari Florida hingga Michigan yang dijuluki agen federal sebagai jalur darah La Familia. Dari sinilah muncul nama Flores Camargo, seorang operator muda yang menjembatani La Familia dengan pasar besar di Atlanta dan Detroit. Camargo dikenal sebagai dalang penyelundupan 2 ton ganja dari Guanajuato menuju Amerika Serikat, memanfaatkan terowongan bawah tanah dan truk pengiriman sah untuk menghindari pelacakan. Ia menggunakan jaringan perusahaan fiktif dan sistem transfer uang kecil-kecilan agar tidak mencurigakan di perbankan. Namun yang paling mencolok, Camargo hidup mewah di depan publik. Ia memamerkan mobil sport, arloji mahal, dan pesta eksklusif di media sosial, seolah menantang hukum untuk menangkapnya. Di balik senyum dan foto glamor itu, tersembunyi kenyataan. Dialah bagian dari sistem pengiriman narkoba paling efisien yang pernah dioperasikan oleh La Familia di wilayah Amerika Serikat bagian tengah. Proyek Coronado menjadi bukti bahwa La Familia bukan hanya masalah Meksiko. Mereka adalah fenomena global, dengan kemampuan adaptasi bisnis, korupsi, dan logistik yang menyaingi perusahaan multinasional. Seorang agen DEA menggambarkannya seperti ini. Mereka beroperasi seperti korporasi. Ada CEO, direktur keuangan, bagian distribusi, bahkan hubungan masyarakat. Hanya saja produk mereka adalah kematian. Setelah operasi ini, jaringan La Familia di AS memang terguncang. Tetapi seperti banyak organisasi kriminal besar lainnya, struktur mereka tidak pernah benar-benar lenyap. Mereka hanya berganti wajah, berpindah kota, dan membentuk sel-sel kecil independen yang tetap menyalurkan barang dari Meksiko ke pasar Amerika. Proyek Coronado menjadi simbol dari perang senyap. Bukan hanya tentang peluru dan darah di perbatasan, tetapi juga tentang uang, sistem, dan ketamakan yang menjangkiti 2 negara yang saling bergantung satu sama lain. Kematian Nazario Moreno González, sang El Mas Loco, pada Desember 2010 bukan sekadar akhir seorang pemimpin, melainkan awal kehancuran La Familia Michoacana dari dalam. Moreno selama ini menjadi figur spiritual, simbol moralitas semu yang menyatukan geng melalui retorika agama dan mitos keadilan. Ketika ia mati dalam operasi pasukan federal di Michoacan, fondasi ideologis La Familia runtuh seketika. 2 tangan kanannya, Servando Gomez Martinez, La Tuta, dan Enrique Plancarte Solis, menolak tunduk pada pewaris resmi José de Jesus Méndez Vargas, El Chango Méndez. Dari perpecahan itu, lahirlah entitas baru yang meniru bentuk dan simbolisme lama, tetapi dengan ambisi jauh lebih besar. Caballeros Templarios atau Kesatria Templar. Kelompok ini mengadopsi nama dari ordo legendaris abad menengah, menampilkan diri sebagai pelindung rakyat Michoacan, lengkap dengan lambang salib merah dan ritual sumpah setia yang menyerupai upacara keagamaan. Mereka mencetak kode etik Templar, memuat aturan seperti larangan menjuri, menghormati perempuan, dan membantu fakir miskin. Sebuah kontradiksi ironis bagi organisasi yang menebar kekerasan dan penyiksaan brutal. Namun di balik simbol religius itu, Caballeros Templarios hanyalah evolusi dari mesin perang La Familia yang kini bebas dari kendali ideologis Moreno. Tahun 2011, Jaksa Agung Meksiko secara resmi menyatakan La Familia Michoacana dibasmi. Namun, di lapangan, cerita berbeda. Sisa-sisa jaringan mereka tetap aktif di Michoacan, menyusup ke bisnis kayu, tambang isi, dan pemerasan lokal. Mereka tidak lagi satu kesatuan besar, melainkan pecahan-pecahan kecil yang saling bersaing, berubah menjadi mikrokartel yang bertahan hidup dari kekacauan. Pada Mei 2020, laporan keamanan Meksiko mencatat setidaknya 39 kelompok bersenjata di Guerrero yang merupakan sempanan La Familia dan kartel lain. Mereka beroperasi tanpa struktur pusat,
seringkali berubah aliansi hanya demi bertahan hidup. Sebulan kemudian, pada Juni 2020, wilayah Michoacán menjadi arena perebutan kekuasaan baru. Muncul Kartel del Abuelo, Los Viagras, dan tentu saja Kartel de Jalisco Nueva Generación yang melancarkan invasi brutal. Perang terbuka pun pecah, menghancurkan sisa-sisa pengaruh La Familia yang dulu pernah menguasai provinsi itu. Sementara itu, di Estado de Mexico muncul Los Rojos, cabang pemberontak dari Beltran Leyva dan bekas anggota La Familia yang kini berhadapan dengan geng-geng dari Mexico City. La Familia tak lagi menjadi kekuatan nasional, tetapi warisannya hidup melalui jaringan-jaringan kecil yang mewarisi dua hal: idealisme semu dan kebrutalan tanpa batas. Di Michoacán, senjata boleh diam, tapi bayang-bayang La Familia masih bernafas di setiap jalan sempit dan desa terpencil. Mereka pernah menjanjikan perlindungan atas nama Tuhan, tapi justru meninggalkan luka yang tak bisa disembuhkan. Dari doa menjadi peluru, dari iman menjadi alasan untuk membunuh. Hari ini, nama La Familia Michoacana mungkin telah hilang dari berita. Tapi ajarannya tentang bagaimana kekuasaan bisa disamarkan sebagai keimanan masih menginspirasi generasi baru penguasa bayangan. Karena di dunia kartel, kejahatan tak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah, menunggu giliran untuk kembali berkuasa. Dan di tanah Michoacán, bayangan itu belum pergi sepenuhnya.